Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zarnuji sang mualif kitab Talim Muta'alim. Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Al-Zarnuji tidak asing lagi di telinga para santri. Al-Zarnuji dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Kitabnya yang berjudul Talim Al-Muta'alim merupakan kitab sangat populer yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren. Bahkan para santri wajib mengkaji dan mempelajari kitab ini sebelum membaca kitab-kitab lainnya. Tapi siapa sebenarnya Al-Zarnuji itu? Nama lengkap Al-Zarnuji adalah Burhan al-Din Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Nama lain yang disematkan kepadanya adalah Burhan al-Islam dan Burhan al-Din. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti waktu dan tempat lahirnya. Al-Zarnuji, nama Al-Zarnuji sendiri dinisbatkan pada suatu tempat bernama Zurnun, sebuah tempat yang berada di wilayah Turki. Sementara kata Al-Hanafi diyakini dinisbatkan kepada nama mazhab yang dianutnya, yakni mazhab Hanafi. Inilah biografi sang mualif kitab Talim Muta'alim. Biografi Syekh Zarnuji, pengarang Talim Muta'alim. Foto of Pondok Pesantren Nurul Mustafa, 28 Oktober 2024 yang ditulis oleh Abdullah M. Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Al-Zarnuji tidak asing lagi di telinga para santri. Al-Zarnuji dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Kitabnya yang berjudul Talim Al-Muta'alim merupakan kitab sangat populer yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren. Bahkan para santri wajib mengkaji dan mempelajari kitab ini sebelum membaca kitab-kitab lainnya. Tapi siapa sebenarnya Al-Zarnuji itu? Nama lengkap Al-Zarnuji adalah Burhan al-Din Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Nama lain yang disematkan kepadanya adalah Burhan al-Islam dan Burhan al-Din. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti waktu dan tempat lahirnya. Al-Zarnuji, nama Al-Zarnuji sendiri dinisbatkan pada suatu tempat bernama Zurnun, sebuah tempat yang berada di wilayah Turki. Sementara kata Al-Hanafi diyakini dinisbatkan kepada nama mazhab yang dianutnya, yakni mazhab Hanafi. Perjalanan kehidupan Al-Zarnuji tidak dapat diketahui secara pasti. Meski diyakini ia hidup pada masa kerajaan Abbasiyah di Baghdad, kapan pastinya masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Al-Quraisy menyebut Al-Zarnuji hidup pada abad ke-13 sementara para orientalis seperti G. von Grunebaum, Theodora M. Abel, Presner, dan J. P. Berkey meyakini bahwa Al-Zarnuji hidup di penghujung abad 12 dan awal abad 13 Masehi. Al-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkandi, dua tempat yang disebut-sebut sebagai pusat keilmuan, pengajaran dan sebagainya. Semasa belajar, Al-Zarnuji banyak menimba ilmu dari Syekh Burhan al-Din, pengarang buku Al-Hidayah, Khawahir Zada, seorang mufti di Bukhara, Rahmat bin Ibrahim, seorang yang dikenal sebagai fakih, mutakalim, sekaligus adib, Fahr al-Islam Al-Hasan bin Mansur al-Auzajani al-Farghani, Al-Adib al-Muhtar Rukel, al-Din al-Farghani, yang dikenal sebagai tokoh fikih dan sastra. Juga pada Syekh Sahir al-Din bin Ali Marghinani, yang dikenal sebagai seorang muftil. Karya termasyhur Al-Zarnuji adalah Talim Al-Muta'alim Tarik Al-Ta'alum, sebuah kitab yang bisa dinikmati dan dijadikan rujukan hingga sekarang. Menurut Haji Khalifah, kitab ini merupakan satu-satunya kitab yang dihasilkan oleh Al-Zarnuji. Meski menurut peneliti yang lain, Talim Al-Muta'alim hanyalah salah satu dari sekian banyak kitab yang ditulis oleh Al-Zib Arn Bojel. Seorang orientalis, M. Plesner, misalnya, mengatakan bahwa kitab Talim Al-Muta'alim adalah salah satu karya Al-Zarnuji yang masih tersisa. Plesner menduga kuat bahwa Al-Zarnuji memiliki karya lain, tetapi banyak hilang karena serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han terhadap kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Pendapat Plesner ini dikuatkan oleh Muhammad Qadir Ahmad. Menurutnya, minimal ada dua alasan bahwa Al-Zarnuji menulis banyak karya, yaitu: pertama, kapasitas Al-Zarnuji sebagai pengajar yang menggeluti bidang kajiannya. Ia menyusun metode pembelajaran yang dikhususkan agar para siswa sukses dalam belajarnya. Tidak masuk akal bagi Al-Zarnuji yang pandai dan bekerja lama di bidangnya itu hanya menulis satu buku. Kedua, ulama-ulama yang hidup semasa Al-Zarnuji telah menghasilkan banyak karya. Karena itu, mustahil bila Al-Zarnuji hanya menulis satu buku.
tentang ada tidaknya karya lain yang dihasilkan Al-Zarnuji. Sebenarnya dilukiskan Al-Zarnuji sendiri dalam Kitab Talim Al-Muta'alim, yang dalam salah satu bagiannya ia mengatakan, "Kala itu guru kami Syekh Imam Ali bin Abi Bakar, semoga Allah menyucikan jiwanya, yang mulia itu menyuruhku untuk menulis kitab Abu Hanifah sewaktu aku akan pulang ke daerahku, dan aku pun menulisnya." Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa Al-Zarnuji sebenarnya mempunyai karya lain selain kitabnya yang berjudul Talim Al-Muta'alim. Terlepas dari perdebatan itu, Al-Zarnuji merupakan tokoh yang telah memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan pendidikan Islam. Karyanya patut dikaji dan dipelajari. Sekian dan terima kasih telah berkunjung di channel ini. Semoga menambah wawasan Anda dan juga bantu supportnya kawan, bantu share, like dan subscribe-nya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.